Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas teori tentang sistem persamaan diferensial linier, lalu kita bahas juga metode operator linier. Nah, kali ini kita masuk ke teori sistem persamaan diferensial linier orde 1. Langsung saja kita mulai. Teori SPDL orde 1. Definisi. Diberikan sistem dua persamaan diferensial linier orde 1 berikut. dx1 dt sama dengan a11tx ditambah a12ty plus f1t. dx2 dt sama dengan a21tx plus a22ty plus f2t. Dengan aij dan fi, i, j sama dengan 1, 2 merupakan fungsi-fungsi dari t. Jadi di sini kita memiliki sistem persamaan diferensialnya orde 1. Ya, ini masih turunan 1 ya, turunan pertamanya. Nah, ini kita gunakan dua variabel tak bebasnya, yaitu X dan Y, dan variabel bebasnya di sini T. Ini ya, bentuk umum dari SPDL orde 1. Sistem 24 disebut sistem homogen jika FIT sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 untuk semua T dalam suatu interval. Jadi kita katakan ini PD sistem kita sistem PD homogen jika di sini tidak muncul fungsi dalam T. Nah, ini tidak ada plus, fungsi dalam T ini tidak ada. F1T dan F2T-nya itu 0. Maka kita katakan sebagai sistem homogen. Sistem 24 disebut sistem non-homogen jika sistemnya tidak homogen. Ya, berarti nanti dia muncul ada F1T dan F2T. Ini kita katakan sistemnya non-homogen. Contoh ya, ini kita punya dx dt sama dengan y, dy dt sama dengan min 2x plus 3y merupakan sistem homogen. Nah, sebenarnya untuk koefisien dari X dan Y ini tidak harus suatu konstanta ya. Kalau kebetulan di sini konstanta, min 2, 3, dan sini 1. Tapi kalau kita lihat definisi kita, nah ini sebenarnya koefisien dari X dan Y ini boleh berupa fungsi. Jadi A11T, A12T, A21T, dan A22T ini bisa merupakan suatu fungsi, tidak harus konstanta. Sedangkan sistem dx dt sama dengan y plus t, dy dt sama dengan min 2x plus 3y plus 1 merupakan sistem non-homogen. Nah, ini yang contoh non-homogen. Jadi, non-homogen itu muncul fungsi terhadap t, ini ditambah dengan fungsi terhadap t, boleh di kedua persamaan atau di salah satu persamaan saja, dia sudah kita katakan dia sebagai sistem non-homogen. Nah, ini contoh yang non-homogen. Oke, teorema. Misalkan T0, dia pada interval A, B, dan C1, C2 konstanta sembarang, jika AIJ dan FIT sama dengan 0, I dari 1, 2 pada sistem 2 kontinu pada interval AB. Nah, jadi ini kita punya T0 ya. T0 itu nanti nilai awalnya dia masih ada pada interval A, B gitu ya. Terus sistem kita sistem homogen yaitu FIT sama dengan 0. Maka satu fungsi, maka pasti terdapat satu fungsi yaitu X dan Y, X sama dengan FT dan Y sama dengan GT yang terdefinisi pada interval A, B dan merupakan penyelesaian sistem 24 serta memenuhi FT0 sama dengan C1 dan GT0 sama dengan C2. Nah, teorema ini menjamin eksistensi dan ketunggalan dari solusi sistem persamaan diferensial linier orde 1. Jadi persamaan 24.
Nah, itu ya diperhatikan. Jadi seorang matematik itu tidak langsung kita cari solusinya apa, tapi harus ditunjukkan dulu bahwa sistem itu harus memiliki tepat satu solusi atau solusinya berarti harus eksis dan tunggal ya. Oke, lanjut. Masalah syarat awal dx dt sama dengan y plus t dan dy dt sama dengan min 2x plus 3y plus 1. Ini contoh yang dia memiliki solusi tunggal. Oke. Teorema ini yang ditekankan syaratnya itu ini ya bahwa sistemnya tadi harus dia continue ya. AIC dan FI. Nah, ini AIC dan FI itu dia harus continue. Nah, kata kuncinya di sini ya. Bahwa AIC dan FI itu continue, maka dijamin eksistensi dan ketunggalan dari solusi. Nah, ini kita lihat apakah AIC. AIC tadi koefisien-koefisien dari Y dan X ya. FI tadi bentuk yang non homogennya. Nah, kalau kita lihat di sini koefisien dari Y yang persamaan pertama itu 1 ya, terus yang kedua ini min 2 dan 3 serta fungsinya FIT-nya kita itu T ini kontinu pada R. Nah, maka jika diberikan nilai awal X0 sama dengan 5 dan Y0 sama Y1 sama dengan min 3, jadi ini apa namanya nilai awalnya X1 sama dengan 5, Y1 sama dengan min 3 itu pasti memiliki solusi yang tunggal. Nah, itu ya. Diperhatikan teorema ini untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan solusi. Syaratnya apa? Syaratnya koefisien-koefisien dari X dan Y yaitu AIC itu harus fungsi yang kontinu. Selain itu penambahan fungsi non homogennya yaitu FI itu dia harus kontinu. Contohnya sudah kita tunjukkan ini ya. Ini dia kontinu, maka sembarang syarat awal yang diberikan di sini dia pasti memiliki solusi yang tunggal. Kita lanjutkan. Nah, untuk membahas solusi SPDL homogen maupun non homogen diperlukan beberapa pembuktian berikut. Nah, jadi setelah ini akan kita bahas tentang solusi ya, solusi dari SPDL baik homogen maupun non homogen. Nah, maka kita bahas dulu beberapa teori. Yang pertama tentang kombinasi linier. Diberikan C1 dan C2 konstanta-konstanta. Pasangan fungsi F1G1 dan F2G2, pasangan C1F1 ditambah C2F2, C1G1 plus C2G2 disebut kombinasi linier dari kedua pasangan fungsi tersebut. Nah, jadi kalau kita punya dua buah pasangan fungsi F1G1, F2G2, maka kombinasi liniernya adalah C1F1 ditambah C2F2, C1G1 ditambah C2G2. Nah, silahkan diperhatikan ya, ini definisi kombinasi linier dari dua pasangan fungsi. Nah, sekarang didefinisikan fungsi F1G1, F2G2. Kedua pasangan tersebut dikatakan bebas linier. Nah, ini tentang kebebasan linier dari dua pasang fungsi. Pada interval AB jika relasi C1F1T ditambah C2F2T sama dengan 0, dan C1G1T ditambah C2G2T sama dengan 0 untuk setiap T pada interval AB mengakibatkan C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Nah, ini tentang definisi bebas linier. Jadi, bebas linier itu bahwa kombinasi liniernya hanya terpenuhi jika C1 dan C2-nya itu sama dengan 0. Nah, itu kata kuncinya bebas linier. Ya, sama ya sebenarnya definisi bebas linier mungkin kan sudah belajar di aljabar linier sama. Nah, tapi yang membedakan di sini cuma yang kita bebas linierkan itu dua buah pasangan fungsi. Selanjutnya, kedua pasangan fungsi tersebut dikatakan bergantung linier
pada interval AB jika terdapat C1 atau C2 yang tidak nol, sehingga C1F1 plus C2F2 sama dengan 0, C1G1 plus C2G2 sama dengan 0 untuk setiap T pada interval AB. Nah, jadi ini definisi tidak bebas linear atau bergantung linear. Bergantung linear itu berarti terdapat C, ya, terdapat C1 maupun C2 yang memenuhi bentuk homogen kita ini, ya, memenuhi ini, maka kita katakan dia bergantung linear. Jadi kalau yang bebas linear tadi hanya terpenuhi jika C1 C2 sama dengan 0, tapi kalau bergantung linear itu ada yang selain 0, ya, ada yang selain 0 memenuhi persamaan 30. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kita akan selidiki kebebasan linear dari pasangan fungsi berikut. E1, E pangkat T, E pangkat T, dan E pangkat 2T sama 2E pangkat 2T. Dan T 2T dan pasangannya 2T sama 4T. Pertama, harus kita bentuk dulu kombinasi linearnya tadi ya. Terus disama dengankan 0. Yang pertama, kita bentuk ya C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T, ya ini sama dengan 0. Lalu ada C1 E pangkat T ditambah C2 kali 2 E pangkat 2T. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya, ini sistemnya. Oke. Pertanyaannya, apakah ini hanya terpenuhi jika C1, C2 sama dengan 0? Hanya terpenuhi ya. Kalau C1, C2 sama dengan 0, ya jelas benar. Ya kan kita masukkan ini 0. Tapi pertanyaan, apakah hanya C1 dan C2? Oke, maka caranya ini bisa kita eliminasi ya. Ini kan kita punya SPL ya sebenarnya. Oke, boleh coba ini kita eliminasi. Ini dikurang saja. Kita kurang, maka kita dapat C2, C2 E pangkat 2T sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa E pangkat 2T itu kan tidak mungkin sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Maka haruslah C2 yang sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya, yang persamaan yang untuk mencari C1 ya. Nah, sekarang kita substitusi aja C2-nya sama dengan 0 ya. C2 sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan pertama misalkan. Maka kita dapat C1 E pangkat T, C2-nya diganti 0, maka plus 0 harus sama dengan 0. Nah, E pangkat T tidak mungkin sama dengan 0 ya. Maka C1 haruslah sama dengan 0. Oke, itu jadi diperhatikan lagi untuk grafik E pangkat T ya. E pangkat T itu kalau dibikin grafiknya kan dia cuma mendekati 0 ya. Asimptotnya ke X sama dengan 0, tapi dia tidak mungkin berpotongan. Dia nilai Y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Ya, maka ini C2 dan C1 harus sama dengan 0. Oke. Yang kedua sekarang, apakah yang kedua ini hanya terpenuhi jika C1 dan C2 sama dengan 0? Oke. Kita bisa nggak menentukan ya, sebentar kita susun dulu ya. C1 kali T ditambah C2 kali 2T sama dengan 0. Lalu ini C1 kali 2T, terus ditambah C2 kali 4T ya, sama dengan 0. Oke, pertanyaannya, apakah ini hanya terpenuhi jika C1, C2 sama dengan 0? Kalau C1 sama C2-nya sama dengan 0, ya sudah jelas sekali, pasti 0 gitu ya. Tapi apakah dia hanya terpenuhi untuk C1, C2 sama dengan 0? Oke, misalkan kita pilih C1-nya sama dengan 2. Oke, coba C1 kita pilih 2, lalu C2-nya kita pilih min 1. Apakah ini menghasilkan 0? Oke, C1 berarti jadi 2T ya, dikurangi 2T. 0 ya, benar ya. Masukkan ke persamaan kedua.
C1-nya 2 ya, berarti 2 kali 2 4 T, ini min 1, min 4T, benar 0. Ternyata sistem ini terpenuhi C1 sama dengan 2, C2 sama dengan min 1, atau yang tidak semuanya 0. Maka kalau yang persamaan pertama ini kita katakan dia sistemnya bebas linier ya, ini bebas linier. Karena hanya terpenuhi untuk C1 dan C2 sama dengan 0. Kalau yang persamaan kedua ini kita bergantung linier. Oke, bisa ya membedakan antara bebas linier dan bergantung linier. Kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar teorinya ya. Teori tentang kombinasi linier dan kebebasan linier dua buah fungsi. Nah, itu akan kita gunakan untuk mendefinisikan solusi umum dari SPDL homogen maupun yang non-homogen. Oke, diberikan sistem homogen, dx1 dt sama dengan A11 Tx ditambah A12 Ty, dx2 dt sama dengan A21 Tx plus A22 Ty. Dengan AIJ, IJ sama dengan 1 dan 2 merupakan fungsi-fungsi dari T. Ya, ini fungsi sistem homogen. Jadi di kanannya di sini tidak ada ditambah fungsi terhadap T. Oke. Selanjutnya akan diberikan beberapa teori tentang penyelesaian sistem homogen 31. Nah, sekarang solusinya seperti apa? Jika F1G1 dan F2G2 merupakan penyelesaian sistem homogen 31, dan C1C2 itu konstanta sembarang, maka kombinasi linier dari kedua penyelesaian tersebut, tadi kita sudah belajar definisi kombinasi linier, yaitu X sama dengan C1F1 ditambah C2F2, Y sama dengan C1G1 plus C2G2 juga merupakan penyelesaian sistem homogen. Nah, ini terkait teori untuk solusi sistem homogen. Jadi kalau kita memiliki dua buah solusi pada sistem homogen, kalau kita kombinasikan linier, dia juga merupakan solusi dari sistem homogen tersebut. Oke, contoh ya, diberikan sistem dx dt sama dengan y, dx2 dt sama dengan min 2x plus 3y, karena dapat dibuktikan bahwa x sama dengan e pangkat t, oh ini harusnya y ya, bawahnya ya. Ini y ya, y sama dengan e pangkat t, terus ini x sama dengan m2t, merupakan penyelesaian dari 32, maka ini juga merupakan penyelesaian. Oke, coba kita buktikan. Benar nggak E pangkat T itu merupakan solusi ya? Nah, kita turunkan kalau E pangkat T kita turunkan itu tetap E pangkat T kan? Ya udah, ini berarti kan benar ini E pangkat T sama dengan E pangkat T. Oke, kalau kita substitusikan yang kepersamaan kedua ya. Berarti ini kan E pangkat T sama dengan 2 kali E pangkat T ditambah 3 kali E pangkat T. Benar ya? Ini minus ya. E pangkat T sama E pangkat T. Berarti ini benar untuk yang pertama. Oke, coba sekarang kita substitusikan yang persamaan kedua. Berarti ini X-nya E pangkat 2T ya. Diturunkan pertama berarti 2 kali E pangkat 2T. Ya kan, sama dengan Y-nya berapa? Y-nya 2 E pangkat 2T. Memenuhi. Oke, yang kedua, turunan pertama dari X2 berarti 4 ya. 4E pangkat 2T sama dengan, ini kita turunkan, kita kali dengan minus 2, X-nya berarti minus 2. Ya, minus 2 E pangkat 2T ditambah 3 kali Y, berarti 3 kali 2, 6 ya. 6 kali E pangkat 2T. Memenuhi ya. Ini kan sama dengan 4, ini juga 4. Oke, terbukti persamaan satu dan pasangan pertama dan pasangan kedua itu merupakan solusi ya. Nah, sekarang apakah kombinasi liniernya juga merupakan solusi? Oke, coba kita buktikan ya.
Sekarang kita turunkan terhadap T ya. Ini kita turunkan terhadap T berarti jadi C1 E pangkat T ditambah 2 kali C2 E pangkat 2T ya. Apakah sama dengan Y? Y kita apa? Y kita C1 E pangkat T ditambah 2C2 E pangkat 2T. Ini 2 ya benar. Sama enggak? Sama ya? C1 E pangkat T, C1 E pangkat T, 2C2 E pangkat 2T, 2C2 E pangkat. Nah, berarti kita substitusikan persamaan pertama memenuhi. Sekarang kita substitusikan ke persamaan kedua. Kedua itu berarti turunan ya, turunan dari X2. Oh ya, sebentar. Ini X1 itu merupakan X-nya ya, terus X2 itu merupakan Y-nya. Jadi nggak usah bingung. Ini sebenarnya X ya, terus ini Y. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan kedua. C1 E pangkat T ditambah 2C2 E pangkat 2T, ini Y, diturunkan terhadap T ya. Berarti jadi tetap ya C1 E pangkat T ditambah diturunkan terhadap T ya. Berarti ini jadi 4 ya. 4C2 E pangkat 2T. Apakah sama dengan X-nya dikali min 2, berarti min 2C1 E pangkat T min 2C2 E pangkat 2T. Gitu ya. Lalu ditambah ya. Ditambah dengan 3 kali Y. Ini berarti 3 kali 3 ya. 3C1 E pangkat T ditambah 6 ya. 6C2 sebentar dikali ke oh ya benar E pangkat 2T ya. Sama enggak? Sama ya. Ini C1-nya E pangkat T. Ini kalau kita hitung kan jadi C1 E pangkat T ya. Yang C2-nya itu berarti plus 4 ya. C2 E pangkat 2T. Oke, sama. Oke, terbukti ya. Kalau kita memiliki dua buah solusi, ya, dua buah solusi dari sistem homogen, ya, kalau kita kombinasikan linear, dia juga merupakan solusi dari sistem homogen tersebut. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikut teorema tentang sistem persamaan diferensial linear homogen. Terdapat dua penyelesaian dari sistem 31 yang bebas linear. Sistem penyelesaian sistem homogen 31 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi, kalau kita memiliki dua buah ya, memiliki sistem sistem homogen tadi, maka dijamin pasti ada dua solusi yang saling bebas linear. Nah, jadi teorema ini menjamin kalau kita punya sistem homogen itu pasti memiliki dua solusi yang bebas linear. Nah, dan untuk setiap solusi yang lainnya, ya, untuk setiap solusi yang lainnya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua penyelesaian yang bebas linear tersebut. Nah, itu kata kuncinya. Jadi teorema ini sangat powerful. Kalau kita punya suatu sistem homogen, dalam hal ini ordernya order 1, terus ada dua variabel tak bebas ya, misalkan X dan Y. Maka di sini pasti dijamin ada dua buah solusi, dua buah pasangan tepatnya, dua buah pasangan solusi yang bebas linear, ya. Dan untuk setiap solusi yang lainnya itu pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua buah penyelesaian yang bebas linear di awal tadi. Nah, maka ini memberi kekuatan ke kita untuk mendefinisikan suatu solusi umum dari suatu sistem persamaan diferensial linear homogen. Maka dapat kita definisikan solusi umumnya berikut. Misalkan X sama dengan F1, Y sama dengan G1, X sama dengan F2, Y sama dengan G2 merupakan penyelesaian bebas linear sistem homogen 31.
Penyelesaian X sama dengan C1F1 ditambah C2F2, Y sama dengan C1G1 plus C2G2 dengan C1C2 konstanta sembarang, disebut penyelesaian sistem homogen. Nah, lebih tepat penyelesaian umum sistem homogen ya. Penyelesaian umum. Tuh, jadi kalau kita punya dua buah solusi yang saling bebas linier untuk sistem homogen kita, maka kombinasi linearnya itu merupakan solusi umum. Kita bisa mendefinisikan ini karena kita sudah punya teorema di awal tadi. Oke, sekarang terdefinisi ya solusi umum. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan dua buah solusi yang bebas linear tersebut? Ya, tadi dua contoh di awal tadi kita sih masih bisa gitu ya, pakai eliminasi, oh harus C1, C2 sama dengan 0. Terus yang bergantung linear tadi kita bisa menebak ya, menebak nilai C1, C2-nya berapa, ternyata selain 0 dia memenuhi gitu. Nah, tapi kalau untuk fungsi lebih kompleks kan kita susah menentukan apakah dua buah solusi itu bebas linear atau tidak. Maka kita bentuk namanya di sini ada Wronskian. Oke, kita lihat. Jadi untuk penyelesaian umum sistem homogen 31 perlu dicari dua penyelesaian yang bebas linear. Berikut akan diberi karakterisasi dua penyelesaian bebas linear melalui Wronskian dari dua penyelesaian tersebut. Oke, didefinisikan Wronskian dari dua pasangan yaitu F1G1, F2G2, W sama dengan determinan ya. Determinan dari F1G1, F2G2 dengan C1C2 kosa sembarang disebut ini definisi Wronskian ya. Maaf, ini tidak masuk. Jadi Wronskian itu ini disebutkan sebagai W sama dengan F1G1, F2G2. Nah, ini yang paham enggak ya? Lanjut. Nah, sekarang tadi sudah kita tahu Wronskian. Nah, Wronskian nanti kita gunakan untuk menyelidiki apakah dua buah solusi tadi bebas linear. Nah, melalui teorema berikut. Pasangan fungsi X sama dengan F1, X sama dengan G1, X sama dengan F2, dan X sama dengan G2 merupakan penyelesaian sistem homogen 31 yang bebas linear pada interval AB jika dan hanya jika Wronskiannya tidak sama dengan 0 untuk setiap T elemen AB. Ya, itu ya, ini nanti untuk melihat kebebasan linearnya itu bisa kita gunakan Wronskian-nya saja. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia artinya bebas linear. Contoh, nah ini sebenarnya sudah kita tunjukkan ya tadi E pangkat T dan E pangkat T, E pangkat T, E pangkat 2T, dan 2E pangkat 2 tadi kita sudah tunjukkan dia bebas linear. Nah ini kalau kita gunakan menggunakan Wronskian ya. Nah, jadi Wronskian kita kan sama dengan E pangkat T, E pangkat T, E pangkat 2T, 2E pangkat 2T ya. Ini Wronskiannya. Kita cari determinannya ini, dikali ini berarti 2E pangkat 2T dikurangi, sebentar. Oke, kita jabarkan ya biar kelihatan. Ini dikali jadi 2E pangkat, kalau dikali pangkatnya ditambah ya, berarti 3T ya. Dikurangi ini E pangkat 3T. Maka hasilnya jadi E pangkat 3T. Jelas E pangkat 3T tidak sama dengan 0 ya. Karena E pangkat itu tidak mungkin sama dengan. Oke, ini nggak masuk ya. Itu contoh ya. Jadi kita bisa menentukan solusi kebebasan linear tadi pakai Wronskian. Oh ya, tadi juga ada contoh ya yang bebas linear tadi yang dia ternyata bergantung linear. Tadi solusi dari ini ya, kita tadi ini buat contoh tambahan. T dan 2T, ya T dengan 2T sama 2T dengan 4T ya. Nah, oke. Ini contoh tadi yang sudah kita buktikan dia bergantung ya. Oke, kita bentuk Wronskiannya T, 2T, ini 2T, ini 4T. Oke, berarti jadi berapa? 4T kuadrat dikurangi 4T kuadrat. Benar, 0 ya. Nah, kalau 0 maka ini bergantung linear.
Nah, kalau ini tadi yang bebas linier. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah lihat definisi solusi umum dari PD homogen. Nah, sekarang kita ke non homogennya. Jika X F0, Y sama dengan G0, penyelesaian sistem homogen, dan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, penyelesaian bebas linier sistem homogen 31, maka X yaitu Ft plus F0 dan Y sama dengan GT. G0 juga merupakan penyelesaian sistem homogen. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya di sini. Kita punya bentuk ini, yang pertama homogen. Ya. Jadi pertama kita punya F0, G0 itu, non homogen. Ya. Non homogen. Nah, terus kita punya Ft, Gt itu sistem solusi dari sistem homogen. Ya. Jadi kita punya non homogen, lalu yang kedua kita punya sistem homogen. Ternyata kalau kita jumlahkan, ya ini dijumlahkan kan, F ditambah F0, G ditambah G0, dia merupakan penyelesaian juga dari sistem non homogen. Nah, ini teori selanjutnya. Kita punya solusi homogen ditambah solusi non homogen, maka penjumlahannya merupakan solusi dari sistem non homogen. Nah, berikut maka didefinisikan penyelesaian sistem non homogen atau solusi umumnya ya. Misalkan XF0, YG0 dan penyelesaian sistem non homogen. Jadi ini bentuk solusi non homogennya. Dan kita punya dua buah pasangan, ya dua buah pasangan yang saling bebas linear tentunya sistem homogen. Nah ini dua buah pasangan yang saling bebas linear dari sistem homogen, maka jumlahan ini, ya jumlahan ini kombinasi linearnya itu sebagai solusi umum atau penyelesaian dari sistem non homogen. Nah itu ya, perhatikan definisi dari solusi umum sistem non homogen, yaitu jumlahan kombinasi linear ya dari solusi dua buah solusi homogen kita ditambah dengan solusi non homogen. Oke. Ini ada contoh. Diperhatikan kembali sistem non homogen dx1 dt sama dengan y, dx2. Oh ya, ini harusnya x ini x dan ini y ya, maaf ini penulisan yang keliru. dy dt sama dengan min 2x plus 3y, diketahui bahwa x sama dengan min 3/2t min 5/4, y sama dengan min t min 3/2 merupakan sistem non homogen. Nah, oke. Jadi pertama kita punya solusi non homogen ya. Coba deh kita buktikan ya, apakah benar memenuhi sistem non homogen kita. Oke, sebentar. Ini contoh yang, oh ya, sebenarnya ini kurang lengkap ya. Maaf, ini soalnya kurang lengkap. Jadi harusnya ini solusi soalnya itu dx dt sama dengan y plus t ya. Ini masih ada plus t. Lalu min 2x plus 3y plus 1. Nah ini ya. Ini jadi kita punya sistem non homogen. Nah, dx dt sama dengan y plus t. dy dt sama dengan min 2x plus 3y plus 1. Oke, terus ini tadi solusi non homogen. Coba kita buktikan gitu ya. Oke, diturunkan X-nya terhadap T, berarti ini jadi min 3/2, sama dengan Y kita apa? Y kita itu min T, min 3/2, gitu ya. Terus ditambah dengan T ya, ditambah dengan T. Ya, ya. Udah benar kan? Ini habis kan, min 3/2-nya. Benar ya, kanan kiri sama dengan 0. Kirinya 0, sininya juga 0. Sorry, ini min 3/2, min 3/2. Yang dicoret, yang T habis, yang habisnya T ya. Per 2 sama dengan min 3/2. Oke, terbukti ya. Jadi yang ini homogen kita memenuhi persamaan pertama. Oke, kita buktikan apakah memenuhi persamaan kedua juga.
persamaan kedua berarti turunkan terhadap Y-nya turunkan terhadap T berarti min 1 ya. Itu apakah sama dengan min T? Ini min T sebentar. Turunan Y terhadap T itu min 1 udah benar. Terus min 2X. Nah, berarti yang pertama dikalikan dengan min 2 ya. Dikalikan dengan min 2 berarti jadi min 3T ya. Min 3T dikali 2 berarti jadi min 5/2. Oke. Lalu ditambah ya, ditambah dengan 3Y. Ini dikali 3 berarti jadi 3T. Ini dikali 3 ya, dikali 3 berarti jadi 9/2. Oke, dikurang ya. Dikurang 9/2. Maka ini habis T-nya ya. Kirinya min 1, kanannya min 5/2 dikurangi sebentar. X-nya tadi harusnya dikali dengan min 2 ya. Ini jadi min 2X. Maka dikali min 2 ini jadi plus ya. Ini plus. Ini kita hapus aja deh. Ini berarti harusnya plus. Oke, ini berarti harusnya sama dengan dikali min 2 ya. Min 2 berarti jadi plus 3 ya. 3T. Lalu ini jadi dikali min 2 jadi plus lagi ya. Plus tadi 5/2 ya. 5/2. Lanjut. Ini min 2X-nya. Terus ditambah dengan 3T. 3Y. Nah, berarti ini dikali 3. Maka ini jadi min 3T. Ini dikali dengan 3. Maka dia jadi min 9/2 ya. 9/2. Maka hasilnya sama dengan min 4/2 ya. Min 4/2 atau sama dengan min 2. Oke, tadi kita keliru ya ini. DY DT-nya turunan Y terhadap T. Turunan Y terhadap T itu, oh ya, sebentar. Oh, sepertinya ini memang tidak memenuhi apa ya sistemnya. Sistem non homogennya tidak memenuhi ini. Memenuhi ya, memenuhi ini karena masih ada plus 1. Kita belum tambahkan 1. Masih tambah 1, ini tambah 1. Maka sama dengan min 1. Sama ya. Oke, kita sudah tunjukkan bahwa nih X sama dengan min 3/2T, min 5/4, Y sama dengan min T, min 3/2. Itu solusi dari bentuk non homogen kita. Nah, terus sistem homogennya yaitu, nah ini sudah kita tunjukkan ya tadi, ini memenuhi bentuk contoh kita sebelumnya tadi ya, yang merupakan sistem homogen. Maka solusi umumnya itu kita bentuk sebagai C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 2T. Kita jumlahkan dengan non homogennya, min 3/2T, min 5/4. Terus Y sama dengan C1E pangkat T plus 2 kali C2E pangkat 2T min 3/2. Nah, ini solusinya. Oke, demikian pembahasan kita tentang teori, ya, teori SPDL orde 1. Kita sudah bisa mendefinisikan definisi dari solusi umum, PD homogen maupun non homogen. Untuk yang non homogen tadi tinggal kombinasi linear saja, sistem dijumlahkan antara solusi homogen dengan solusi non homogennya. Demikian pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan ke bagaimana mencari solusinya. Nah, kalau ini tadi kan kita sudah ada ya solusi homogen sama non homogennya, tinggal kita buktikan saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana menentukan solusi homogen maupun solusi non homogennya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.